Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Y. Anissa, NIM 19018022 dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai asas-asas pendidikan. Dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, dosen pengampu Ibu Sulminiati MPD dan Ibu Neni Mahyuddin MPD. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai definisi asas-asas pendidikan. Yang kedua yaitu materi asas-asas pendidikan, di mana asas-asas pendidikan tersebut terbagi atas 4. Yang pertama yaitu asas Tuthuri Handayani, Ingat Sa Sung Tuloda, dan Ing Matia Magun. Yang kedua yaitu asas kemandirian dalam belajar. Yang ketiga yaitu asas pendidikan sepanjang hayat dan asas alam takambang jadi guru. Di sini saya akan menjelaskan juga mengenai implementasi masing-masing asas tersebut dalam dunia pendidikan. Baiklah, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih asas-asas pendidikan tersebut. Asas-asas pendidikan merupakan ketentuan yang harus dipedomani atau menjadi pegangan dalam melaksanakan pendidikan agar tercapainya tujuan, dan asas-asas pendidikan tersebut merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pendidikan. Khususnya di Indonesia, terdapat beberapa asas pendidikan yang memberikan arah dalam merancang dan melaksanakan pendidikan nasional. Asas-asas pendidikan tersebut bersumber dari pemikiran dan pengalaman sepanjang sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Menurut Umar Tirta Raharja, tahun 1994. Di antara asas-asas yang saya sebutkan tadi, ada 4 asas yang diuraikan secara mendetail. Yang pertama yaitu asas Tuthuri Handayani. Yang kedua, asas belajar sepanjang hayat. Dan yang ketiga yaitu asas kemandirian dalam belajar. Ketiga asas itu dianggap sangatlah relevan dengan upaya pembinaan dan pengembangan pendidikan nasional, baik masa kini maupun di masa yang akan datang. Kemudian, ada asas alam takambang jadi guru, yang menjadi asas tambahan bagi masyarakat Minangkabau. Baiklah, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai asas-asas pendidikan. Apa-apa saja sih asas-asas pendidikan itu? Baiklah, yang pertama yaitu asas Tuthuri Handayani, Ing Ngarsa Sung Toloda, dan Ing Madya Magun. Asas Tuthuri Handayani merupakan gagasan yang mula-mula dikemukakan oleh Ki Haji Dewantara, seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Tuthuri Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang dimiliki mengikuti dari belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik-narik ke depan dan membiarkan anak-anak mencapai tujuannya sendiri. Tuthuri Handayani terdiri dari 2 kata, yaitu Tuthuri dan Handayani. Tuthuri sendiri memiliki arti mengikuti perkembangan sang anak dengan penuh perhatian yang berdasarkan cinta dan kasih tanpa pamrih. Sedangkan Handayani merupakan pengaruh dalam arti merangsang, menumpuk, membimbing, dan mengarahkan anak-anak dalam mengembangkan pribadi masing-masing melalui disiplin pribadi, menurut Arga 2011 dalam Jurnal Ilmu Pendidikan. Asas Tuthuri Handayani ini kemudian dikembangkan oleh Dr. Andes RMP Sustro Kartono dengan menambahkan 2 semboyan lagi. Kini semboyan tersebut menyatu menjadi satu kesatuan asas. Yang pertama yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, atau biasa disebut dengan jika di depan memberikan contoh. Di bagian maksudnya yaitu di bagian depan, seorang guru akan membawa buah pikiran para muridnya itu ke dalam sistem ilmu pengetahuan yang lebih luas. Selanjutnya yaitu Ing Madya Mangu Karsa, atau yang dimaksud dengan di tengah membangkitkan kehendak. Ini adalah diterapkan dalam situasi
Ketika anak-anak didik kurang bergairah atau ragu untuk mengambil keputusan atau tindakan, sehingga perlu diupayakan untuk memperkuat motivasi. Dan guru maju di tengah-tengah para murid tersebut. Yang terakhir yaitu Tuthuri Handayani, yang artinya jika di belakang memberikan dorongan. Asas ini memberikan kesempatan anak didik untuk melakukan usaha sendiri dan ada kemampuan melakukan kesalahan tanpa ada tindakan hukuman bagi anak murid tersebut. Selanjutnya yaitu asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat atau lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup, atau bisa disebut dengan long life education. Istilah pendidikan seumur hidup erat kaitannya dengan kadang-kadang digunakan saling bergantian dengan makna yang sama dengan istilah belajar sepanjang hayat. Kedua istilah ini memanglah tidak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Menurut Rangga 2011 dalam Jurnal Ilmu Pendidikan. Kurikulum yang dapat mendukung terwujudnya belajar sepanjang hayat harus dirancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi. Yang pertama yaitu dimensi vertikal dalam kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antara tindakan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan, yaitu mengenai keterkaitan antara kurikulum dengan masa peserta didik. Yang pertama yaitu kurikulum dan perubahan sosial budaya. Yang kedua, selanjutnya yaitu the foreign searching curriculum. Selanjutnya itu keterpaduan bahan ajar dan pengorganisasian pengetahuan. Selanjutnya itu penyiapan untuk memikul tanggung jawab. Selanjutnya mengintegrasikan dengan pengalaman yang telah dimiliki peserta didik. Dan yang terakhir yaitu untuk mempertahankan motivasi belajar secara permanen. Dimensi yang terakhir yaitu dimensi horizontal dari kurikulum sekolah, yaitu keterkaitan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Seperti kurikulum sekolah, merefleksikan kehidupan di luar sekolah. Selanjutnya yaitu memperluas kegiatan belajar di luar sekolah. Dan yang terakhir yaitu melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya saya akan membahas mengenai asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar yaitu belajar mandiri, memandang siswa sebagai para manajer dan pemilik tanggung jawab dari proses pembelajaran mereka. Belajar mandiri mengintegrasikan self-management atau manajemen konteks, menentukan setting, sumber daya, dan tindakan. Dengan self-monitoring atau sistem monitoring mengevaluasi dan mengatur strategi belajar. Peranan kemampuan memotivasi dalam belajar mandiri sangatlah penting di dalam memulai dan memelihara usaha siswa. Di dalam belajar mandiri, kendali secara berangsur-angsur bergeser dari para guru ke siswa. Di sini dapat disimpulkan, asas kemandirian dalam belajar ini berkaitan dengan asas Tuthuri Handayani maupun asas belajar sepanjang hayat. Ada beberapa pandangan tentang belajar mandiri yang diutamakan oleh para ahli, sebagai yang dipaparkan di atas tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai asas alam takambang jadi guru, yaitu yang menjadi semboyan bagi orang Minangkabau. Yang pertama yaitu saya akan membahas dengan konsep. Konsepnya di sini adalah sebuah pepatah yang berasal dari Minangkabau yang memiliki makna agar kita belajar dari alam yang menyajikan berbagai fenomena dalam kehidupan. Sebagai sumbernya, yaitu seperti yang dikatakan sebelumnya, alam takambang dapat diartikan membentang luas atau alam raya dengan segala isinya. Sedangkan jadi guru yaitu dapat diartikan dijadikan sebagai guru atau dijadikan sebagai panutan. Maksud dari guru ini yaitu apa yang ada dan dapat memberikan pelajaran kepada kita
atau apa yang dapat kita pelajari padanya, maka guru di sini bermaksud luas, berlaku untuk semua baik berupa orang, alam sekitar di setiap tempat dan keadaan. Yang terakhir yaitu saya akan membahas mengenai implementasi pendidikan. Yang pertama yaitu asas Tuthuri Handayani. Seorang pendidik diharapkan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan ide dan prakarsa yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan. Yang kedua yaitu implementasi dari asas-asas kemandirian dalam belajar. Asas kemandirian dalam belajar yang bukan hanya dalam bentuk kurikulum KTSP, namun juga dalam bentuk kurikulum yang ekstrakurikuler. Implementasi dari asas pendidikan sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat sebenarnya sudah tertanam dalam kehidupan bermasyarakat lewat pendidikan keagamaan dan budaya, di mana ilmu akan mempengaruhi jalan kita untuk melanjutkan kehidupan selanjutnya. Yang keempat adalah implementasi alam takambang jadi guru. Penerapan asas ini tidak dapat diketahui sejak kapan pastinya digunakan sebagai filsafat pendidikan. Namun, pepatah ini sudah sering digunakan dan didengarkan oleh para ahli. Baiklah, kesimpulannya dari asas-asas pendidikan yang telah saya bahas di awal tadi, yaitu asas-asas pendidikan terdiri dari asas Tuthuri Handayani, asas bela belajar sepanjang hayat, asas belajar mandiri, dan asas alam takambang jadi guru. Dalam asas-asas tersebut, perbedaan yang mencolok walaupun asas-asas tersebut merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam asas Tuthuri Handayani, menekankan pada peran pendidik atau anak didik dalam kegiatan belajar. Namun, dalam asas belajar sepanjang hayat, menekankan pada peranan anak didik dalam belajar. Anak didik dalam asas belajar sepanjang hayat bukan berarti anak didik yang selalu membutuhkan pendidik dalam belajar, melainkan semua orang yang ingin belajar seumur hidup. Sedangkan asas kemandirian dalam belajar menekankan pada proses belajar yang harus mandiri dan tidak selalu bergantung kepada orang lain. Baiklah, itulah hasil pemaparan materi saya mengenai asas-asas pendidikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.